Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku. Guru kita tadi Abi Pantun telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah melarang dengan tegas sifat boros atau sifat menghambur-hamburkan. Ini tertulis dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Namun selama ini mungkin kita tidak sadar, apalagi sekarang dengan mudahnya media online, kita berbelanja online. Padahal itu bukan kebutuhan, namun lebih pada keinginan. Nah, guru kita Profesor Syafi Antonio akan menyampaikan bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada ailidinil Islam wali sulukiyatil iktisadi. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi 'allamana anna najaha al-mustaqbal la budda min talabil halal wa kadzalika al-iktisad fi as-sarf wa kadzalika al-iddikhar summa al-istismar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari-hari ini kita bisa memperingati, mentafakuri, mentadaburi kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi tadi Ustadz Taufikur Rahman sudah menyampaikan bahwa salah satu dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidup yang hemat, hidup yang efektif dan efisien. Karena besok kita akan Maulidir Rasul dan ada Ustadz Pantun, izinkan saya memulai dengan pantun dahulu. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke sawah memikul pacul. Nenteng rengginang bawa ubi rebus. Sungguh indah hidup bersama Rasul. Di dunia senang, di akhirat masuk surga Firdaus. Boros, keinginan, dan kebutuhan. Kalau namanya keinginan, semua yang ada di depan mata itu ingin kita dapatkan. Seperti anak kecil masuk ke mall. Ini ingin, itu ingin, itu ingin. Itu namanya keinginan. Tapi kalau namanya butuh, itu ada sesuatu yang dipenuhi dan ada batasnya. Makan ada batasnya. Minum ada batasnya. Pakaian ada batasnya. Kendaraan ada batasnya. Nah, yang menjadikan kita boros itu sesungguhnya 3 hal. 1, tidak ada perencanaan dan disiplin melaksanakannya. Nggak usah dicatat. Seseorang yang punya uang, kemudian dia belanja, nggak ada rencana, nggak ada catatan, insya Allah tanggal 20 sudah habis. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya uang, belanja dulu, nabung dulu. Jujur, belanja dulu. Adik-adik kalau punya uang, belanja dulu, investasi dulu. Belanja dulu. Kalau punya uang, belanja dulu, zakat dulu. Oke. Kalau punya uang, belanja dulu, bayar utang dulu. Nah itu. Jadi karena kita tidak punya perencanaan, Ustadz, maka kita belanja, nanti kalau ada sisa baru bayar utang. Dan biasanya kalau bayar utang, kalau bayar bisa nanti kenapa harus sekarang? Kalau nggak bisa dibayar kenapa harus dibayar? Nah ini bahaya, karena kata baginda Rasulullah SAW kurang lebih artinya barang siapa memiliki hutang, kemudian berencana untuk tidak membayar, maka sama dengan mencuri. Wah, Masya Allah ini bahaya. Barang siapa punya hutang, tapi punya niat nih, saya sih nggak mau bayar. Nah itu sama dengan mencuri. Dan ini hitungannya bahaya. Jadi yang benar itu rumusnya itu adalah bukan belanja dulu, kalau ada sisa baru bayar hutang, kalau ada sisa baru nabung, kalau ada sisa baru zakat, infak sodako. Itu salah tuh. Nah di sini alhamdulillah di kampus Tazkiyah rumusnya dibolak. Yang pertama itu kita harus menyisihkan untuk bayar hutang dulu. Walaupun sedikit.
200.000 nggak ada masalah. Setelah bayar hutang, apalagi hutang kepada Allah. Tadi kan hutang kepada manusia tuh. Nah yang kedua hutang kepada Allah. Kita bayar zakat dulu. Kalau pendapatan kita misalnya 5 juta, zakatnya berapa? 2,5%, 125 juta. 200 plus 125. Nah setelah itu paksain nabung. Paksain apa? Nggak banyak, hanya 175 juta, nggak ada masalah juga. Jadi 200 plus 125 per 175. Jadi berapa tuh? 500. Nah jadi kita masih punya uang 4.500.000 untuk belanja. Itu ya, jelas ya rumusnya? Yang pertama apa? Bayar hutang. Hutang itu kata Rasulullah SAW, kullu syahidin sayadukhulul jannah ila man alaihi dain. Setiap mujahid gugur di jalan Allah akan masuk surga, kecuali punya hutang. Kenapa? Dosa dia sama aku, kata Allah sudah diampuni. Tetapi dosa dia dengan tetangganya, itu kan tidak ada lunas, kecuali dibayar. Nah jadi bayar hutang dulu, kemudian hutang kepada Allah yaitu zakat, infak, sedekah. Kemudian nabung. Nah nabung ini adalah yang akan menjadikan kita bisa investasi. Nah di sini saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Nah biasanya kita itu tidak bisa nabung karena apa? Karena sebab yang kedua, korban gaya. Korban sensasi. Oke? Makanya ada pantun yang mengatakan di atas meja ada nasi. Oke, sungguh enak kalau pakai terasi. Oke, kalau belanja jangan karena gengsi, apalagi untuk sensasi. Nah, jadi kita nggak bisa nabung karena ingin makan di restoran. Padahal kita ngepas. Kita nggak bisa nabung karena maksain beli handphone yang mahal. Padahal nggak bisa. Nah apalagi kita nggak bisa nabung karena kita merokok. Itu juga bahaya. Nah jadi yang pertama itu yang paling amat sangat kita tidak bisa nabung karena gaya. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, man iktasabat thayyiban wa anfaqa qasdan waddakhara fadlan liyaumi hajatihi wa faqri. Ada yang mengatakan juga ini adalah dari Aisyah. Tetapi yang masyhur dari Imam Hasan Al-Basri. Rahimahullah man iktasabat thayyiban. Sangat-sangat dicintai Allah orang yang mendapatkan rezeki dengan halalan thayyibah. Ada proyek dipastikan tidak nyogok. Jual beli tidak dipastikan tidak ngurangin timbangan. Kalau ada hutang dipastikan bayarnya on time. Wa anfaqa qasdan, dan dia membelanjakannya dengan hemat. Hemat itu gimana sih? Hemat itu tergantung income kita. Kalau income kita 50 juta mungkin ada lebar. Tapi jika kalau income kita cuma 3 juta berarti kan kita harus mempersempit. Dan saya kasih tahu rumus yang satu lagi. Kebanyakan kita itu belanja tanggal 18 loh sudah habis. Itu rumus yang salah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu ditaruh dulu tadi punya uang 4,5 juta kan sisanya kan? Ditaruh dulu kita punya uang 4,5 juta. Dari 4,5 juta itu kita turunin ke bawah. Kebutuhan dapur berapa? Pendidikan anak berapa? Telekomunikasi berapa? Transport berapa? Baru boleh jajan jikalau ada. Tapi jikalau kebutuhan dapur, pendidikan anak, kesehatan, telepon, transportasi itu sudah habis, berarti jajan nggak boleh dikasih. Jelas ya? Itu. Nah, kalau di atas ini sudah habis, berarti makan siang yang terlalu sering di luar harus dikurangin. Halo? Jadi rumusnya, pendapatan kita dulu ditaruh di atas, baru kita sesuaikan ke bawahnya. Jangan belanja, baru dihitung. Nah itu rumus yang lalu. Jadi rumus yang baru adalah taruh dulu pendapatan kita itu di atas, kemudian kita baru alokasikan. Nah disitulah namanya disiplin. Jikalau kita insya Allah bisa disiplin,
maka kita nggak bakalan boros. Jikalau kita tidak bisa disiplin, maka akan bocor. Ada tukang bakso lewat, beli. Ada tukang siomay lewat, beli. Ada tukang tongseng lewat, beli. Anak jajan, di awal bulan nih, kasih jajan. Nah ternyata jikalau satu anak dikasih jajan 20.000, satu bulan berapa? 20.000 kali 25, berapa? 600. Kali 3 anak? 1.800.000. Untuk jajan anak aja habis 1.800.000. Nggak terasa. Nah justru dengan adanya disiplin anggaran, kita akan bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dengan adanya menahan diri dari pamer, menahan diri dari sensasi, kita bisa menahan keinginan. Nah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syafi Antonio yang telah mengajarkan kita. Beliau adalah seorang pakar syariah ekonomi. Bagaimana mengajarkan kita untuk berhemat atau merencanakan atau mengelola keuangan kita. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Kepada para jamaah, alhamdulillah bahasa pantunnya dari Pondok Kopi langsung ke Pondok Aren. Luwak White Coffee makin keren. Masya Allah, dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Luwak White Coffee saatnya berbagi barokah. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Lembek amat jawabannya. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Nah siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka dari Luwak White Coffee akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ada potong pajaknya. Oke disimak pertanyaannya. Kita lagi membahas di mana tema sifat boros temannya setan. Tadi di segmen awal saya mengisi dan menyebutkan firman Allah tentang larangan boros. Di surat apa? Ayat berapa? Wih, ini ada duluan ini. Silakan sini Bu. Nah, silakan. Bawa catatan enggak? Apal insya Allah ya. Insya Allah. Siapa yang namanya? Lendep sana. Nah, siapa namanya? Iis. Iis aja. Iis Wanti. Oh, Iswati. Lihat sana. Nah, ya, udah siap ya? Manggilnya Ibu, Teteh, apa nih? Teteh aja. Teteh aja dah ya. Anak di Bogor kita ya. Iya. Nah, oke, Teh Is. Iya. Apa jawabannya? Tadi bicara tentang apa namanya boros, larangan Qur'annya surat apa, ayat berapa? Tadi terdapat dalam surat ke-17, juz 15 ayat 26 sampai 27. Yang jelas surat keberapa? Surat ke-17. 17, berarti surat ya Bani Israel ya. Juz berapa? Juz ke-15 15 ayat? ayat 26 dan 27. 26 dan 27. Gimana jemaah ibu-ibu? Alhamdulillah. Kesentul minum teh hangat. Betul banget. Alhamdulillah. Ada hadiahnya nih tuh. Diterima ya untuk teis. Tapi jangan lupa ada potong pajaknya. Masih semangat ngaji di Damai Indonesiaku? Masih semangat gak? Ya Allah, bareng bini ngemil duku. Tetap di sini setelah ini di Damai Indonesiaku.